Suara saya sudah cukup jelas ya. Baik, puji Bagus. Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahwa sore ini kita bisa sama-sama kembali bersama di dalam datang beribadah kepada Bapa yang hidup. Kita bersyukur karena Roh Kudus-Nya di dalam kita tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan sekalipun kita sedang berduka bersama dengan Pak Yandi, dan saya percaya bahwa duka cita ini tidak mudah dan pasti terjadi, apalagi hari ini. Uh, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita sebagai penghibur, penolong kita akan terus bekerja dengan tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Untuk Pak Yandi juga, karena itu kita siapkan hati kita untuk mengakui di hadapan Bapa kita. Kita yang masih ada hari ini juga bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi karena Roh-Nya yang hidup memenuhi kita, mengalir, Roh-Nya yang hidup di tengah-tengah kita, di dalam kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah, tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Seluruh ibadah kami sore ini dari detik pertama, bahkan sebelum kami mulai pun, kami tahu Engkau ada di tengah kami. Karena hati kami sepakat, hati kami bersatu bersama-sama. Datang untuk memuji, menyembah Engkau. Datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Sehingga setiap kami dipuaskan sore ini. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari angkat suara kita, katakan sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
dalam naungan-Mu. Angkat suara kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih ibadah ini di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh bangsa kudus di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh tubuhku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan saudaraku, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh pikiranku, Tuhan, pikiranku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku datang untuk menyembah-Mu, Bapa. Ku datang untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Engkau Raja atas segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang di dalam kami, yang menopang, menolong kami, menghiburkan kami. Sehingga ibadah sore ini juga kami dapat lakukan oleh karena penyertaan dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersuka cita dan siap untuk terus meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersuka cita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Perhatikan syairnya dan nyanyi dengan syair. Bahwa itulah kesadaran kita. Bahwa kita orang yang ditebus Tuhan. Kuasanya menyertai kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, nyanyikan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar hati-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun bumi Kau berdiri, kemanapun bumi Kau pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di sini pasti. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Saya ingin ajak nyanyi tentang Roh Kudus sekali lagi, saudara ya. Ada satu lagu lagi sebentar. Dan nanti kita bersyukur bahwa Roh-Nya yang hiduplah yang telah membawa kita sampai sore hari ini ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru, ya, anggur baru tercurah atas kita semua. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan ucapan syukur. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, oh minyak baru tercurah urati umatnya, nyata kuasanya. Amin.
Kuasanya nyata dalam pelayanan Pak Sutarjo, dalam pelayanan Bu Mikal, dalam pelayanan Fatini, siapa pun kita. Sebab roh yang sama ada di dalam kita. Haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Semua katakan, hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan baru, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, 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 anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, oh anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan suka. Semua kita minyak baru tercurah merapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya sekarang Tuhan, nyata kuasanya. Amin. Amin. Nyata kuasanya di tengah kita. Ya, kita bersuka cita, tapi kita juga harus menghadapi fakta bahwa setiap apapun yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan bisa saja pasangan hidup kita juga. Sebagaimana saudara kita Pak Yandi alami hari ini. Segala sesuatu kembali kepadanya. Dan kita tahu, diberkatilah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak kemana-mana. Pak Sutarjo pasti sepakat kalau saya katakan urip mau mampir ngombe. Ya, sebentar saja. Firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa waktu kita singkat. Tapi bersyukurlah kalau kita dapat terus memberikan hidup kita kepada Dia. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Oh, oh,
Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Oh, Hosana bagi Sang Raja Yesus Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Oh, Hosana bagi Dia Yesus Tuhan. Hosana bagi Dia Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kesempatan buat kami membuka hati dan membuka suara kami, mengangkat suara kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. 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 Saya silakan Joni, kita langsung. Iya, baik. Langsung aja Pak Ibu Mika. Ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saya menghadirkan hamba Tuhan senior saya untuk membawakan firman Tuhan kepada kita semua. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau lahir di tanggal 5 Juni 1947 dan nama lengkap beliau adalah Pendeta Dr. Inyoman Enos, Master Teologi. Saya menyapa dulu hambanya. Shalom, selamat sore, Bapak Pendeta Dr. Inyoman Enos. Selamat sore, Tuhan memberkati. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, ada sehat, baik. Haleluya. Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disajikan pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan beliau lebih dalam lagi, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, ya. Baik. Beliau lahir di Limbing Sari 5 Juni 1947 dan pendidikan umum tahun 1963, tamat dari SD dan melanjutkan studi sampai SMA tahun 1968, dan beberapa hal yang juga diraih yaitu melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi tahun 1989 sampai 1987 di STT Jeprai Makassar, program S1, dan tahun 2001 tamat di STTI program Master of Art Theology atau biasa disingkat dengan MA. Tahun 2001 tamat di STTI program tahun 2004, mohon maaf, tahun 2004 tamat di STT Missio Dei Manado, klaster Bali, dan tahun 2013 tamat di STTI Yogyakarta, program S3, dan beberapa hal yang beliau dipercayakan semasa sampai saat ini pelayanan di Gereja Gema Injil Indonesia, ya, Gembala Sidang Gereja Gema Injil
Cakra Negara Lombok Barat tahun 1997 sampai 1972. Dan beliau juga pernah gembala sidang di Gereja Gema Injil Singaraja tahun 1997 sampai 1984. Kemudian tahun 1987 sampai 1991 beliau gembala sidang Gereja Gema Injil Indonesia Denpasar, yaitu di Bali. Tahun 1991 sampai sekarang, yaitu 2003, merintis Gereja Gema Injil Gerisim, Nusa Dua. Dan beberapa hal yang dipercayakan sampai hari ini, selain terus membangun jemaat-jemaat yang baru, memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Tuhan, juga beliau diberikan beberapa jabatan-jabatan dalam organisasi. Beliau pernah menjadi ketua Gereja Gema Injil Bali, Lombok, dan Sumbawa. Dan tahun 1996 sampai 2001, beliau sebagai ketua wilayah Gereja Gema Injil Indonesia Timur. Dan tahun 2001 sampai 2006, beliau ketua wilayah Bali Nusa Tenggara. Tahun 2006 sampai 2011, beliau ketua Departemen Penginjilan Gereja Gema Injil Indonesia Pusat. Tahun 2011 sampai 2016. Wow, ini saudara nubuatan. Karena tahun ini kan baru tahun 2003. Ya. Oh, sorry. Tahun 2011 sampai 2016 penasehat beliau sebagai penasehat Badan Pengurus Pusat Gereja Gema Injil Indonesia bidang penginjilan. Tahun 2016 sampai 2001 beliau penasehat DPP Gereja Gema Injil bidang misi. Dan tahun ini yang saya maksudkan tadi. Tahun 2001 sampai 2026. Wow. Beliau adalah Ketua Majelis Kehormatan Disiplin dan Pemulihan atau disingkat dengan MKDP Gereja Gema Injil Indonesia. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, saudaraku, beberapa tahun dinubuatkan, terus masih menyala-nyala rohnya untuk melayani Tuhan, hal yang luar biasa. Sedemikian jauh kita kepada hambanya yang telah hadir pada sore hari ini, yang akan membawakan tema pengajaran tentang doktrin Alkitab atau biasa dikenal dengan bibliologi. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya dan boleh diawali dengan doa. Silakan Bapak Pendeta memulai dengan doa. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun dalam jarak jauh. Tapi dengan alat yang telah Tuhan ciptakan, kami bisa menyampaikan kebenaran-Mu tanpa batas. Kami serahkan pemberitaan firman, kiranya Roh Kudus turun menyertai kami, memberi kami pengertian-pengertian, karena firman-Mu adalah kuasa Allah yang begitu hebat, yang memberi kami kemenangan, kekuatan, dan sukacita. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya. Amin. 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 Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan ini melalui Pendeta Mikhail, ya, Mikhail Kutana mengundang saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doktrin pengajaran tentang Alkitab. Ya. Pada kesempatan ini saya akan dasarkan atau landaskan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan atau menyatakan dosa, memperbaiki kelakuan yang salah atau kelakuan yang berdosa, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Yang keempat,
melengkapi manusia kepunyaan Allah untuk berbuat benar atau berbuat baik. Dari dasar firman Tuhan inilah saya mendirikan atau mendasarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Pertama-tama, sebagai pengantar, setiap orang Kristen atau semua orang Kristen harus menyukai Alkitab, firman Tuhan. Semua orang Kristen harus menyukai Alkitab. Sebab segala isi firman Tuhan dalam Alkitab itu akan menolong kita untuk hidup menuju ke tempat kita, yaitu surga. Kiranya Tuhan akan menolong kita merenungkan kebenaran ini selanjutnya. Pertama-tama, seperti kita ketahui, pembagian Alkitab itu ada dua. Pertama adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terdiri dari 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan, 5 kitab Musa itu. Kemudian 12 kitab sejarah, dari Yosua sampai kitab Ester. 5 kitab syair, itu Ayub sampai dengan kitab Pengkhotbah. Kemudian 17 kitab para nabi, itu Yesaya sampai Maleakhi. Kemudian bagian yang kedua dari Alkitab kita, firman Tuhan kita, itu adalah Perjanjian Baru yang terdiri dari 4 kitab Injil, dari Matius sampai Yohanes, 1 kitab sejarah penginjilan, itu kitab Kisah Para Rasul, 21 kitab pastoral atau kitab-kitab pengembalaan, dari Roma, kitab Roma sampai kitab Yudas. Kemudian 1 kitab nubuatan tentang akhir zaman, itu kitab Wahyu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat simbol-simbol Alkitab kita. Pertama, sebagai pedang, itu disampaikan dalam Ibrani 4 ayat 12. Pedang adalah untuk membunuh. Yang dimaksudkan firman Allah sebagai pedang adalah untuk mematikan semua niat-niat yang najis. Mematikan semua pikiran-pikiran yang kotor. Adalah firman Allah berfungsi sebagai pedang. Sebagai palu. Firman Allah dijelaskan sebagai palu. Yeremia 23 ayat 29. Menghancurkan hati yang keras. Hati yang menentang, hati yang tegar tengkuk. Firman Allah lah yang menghancurkan. Sehingga menjadi lembut, mudah akhirnya menerima firman Tuhan. Contohnya, ada banyak sekali contoh. Paulus tadinya adalah memiliki hati yang keras, menentang, menolak Yesus adalah Tuhan. Tetapi firman Allah yang datang telah menghancurkan hati yang keras, sehingga dia menerima dan menyambut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan juga disimbolkan sebagai api. Api adalah menghanguskan semua kenajisan-kenajisan di dalam diri kita. Firman Allah yang bisa membereskan semua nafsu-nafsu yang najis. Seperti yang digambarkan di dalam kitab Roma pasal 1. Kita selanjutnya yang keempat, fungsi yang keempat, sebagai terang. Memberi kita terang benderang, mana kebenaran, mana kejahatan, mana kebenaran, dan mana kejahatan. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita mengerti. Itu sebabnya, bila kita tekun membaca Alkitab, kita akan memahami jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Firman Tuhan sebagai penerang bagi kehidupan kita. Firman Tuhan juga sebagai benih. Kebenaran-kebenaran yang ditanamkan di dalam hati kita akan bertumbuh menjadi karakter-karakter ilahi yang menyenangkan hati Tuhan, yang membahagiakan hidup kita. Firman Tuhan juga
sebagai cermin. Kita bisa melihat setelah kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita bertumbuh dari Kristen kanak-kanak atau Kristen duniawi berkembang menjadi Kristen rohani atau Kristen dewasa, dan berkembang menjadi Kristen yang sempurna seperti Allah sempurna adanya. Firman Tuhanlah yang mendorong pertumbuhan kekristenan kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Yang berikutnya firman Tuhan sebagai cermin. Kita akan melihat kualitas kehidupan kita melalui firman Allah. Sampai di mana? Apakah kekristenan kita masih kanak-kanak atau sudah menjadi kekristenan yang dewasa? Firman Tuhanlah yang memberikan kita melihat pertumbuhan kebenaran di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga sebagai roti. Makanan yang menguatkan, yang menyehatkan, yang menyegarkan adalah firman Tuhan. Diibaratkan sebagai roti. Begitu hebatnya firman Tuhan. Sebagai pedang, palu, api, terang, benih, cermin, dan roti. Semua ini dibutuhkan oleh manusia. Baik yang non-Kristen maupun yang sudah Kristen. Jadi, firman Allah atau Alkitab sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang percaya. Pribadi lepas pribadi. Sebab itu, cintailah firman Tuhan. Identitas Alkitab. Kita akan melanjutkan yang ketiga. Identitas Alkitab atau ciri khas kitab suci. Pertama, kitab suci beridentitas sebagai wahyu dari Allah. Saya membaca di kamus bahasa Indonesia. Wahyu itu adalah petunjuk-petunjuk dari Allah. Jadi Alkitab itu terdiri dari beribu-ribu petunjuk dari Allah untuk umatnya. Petunjuk-petunjuk dari Allah untuk manusia yang telah berdosa. Membaca Alkitab, kita akan diberikan petunjuk. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari kebinasaan. Identitas Alkitab sebagai wahyu dari Allah. Dia memiliki dua wahyu. Seperti yang pertama adalah wahyu umum. Alam raya ini memberikan petunjuk kepada kita, Allah pasti ada. Alam raya meyakinkan semua manusia, Allah pasti ada. Atau Allah menyatakan, saya diciptakan oleh Allah. Pencipta ada, yaitu Allah. Wahyu khusus atau petunjuk yang secara khusus diberikan kepada kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus memberikan petunjuk bahwa Sang Pencipta manusia, Sang Pencipta alam ada. Dan manusia harus percaya akan keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Alkitab memberikan hal itu. Kita akan mendapat penjelasan yang sah, yang tidak dusta, bahwa Allah ada, yang kepadanya harus kita sujud dan menyembah. Identitas yang kedua, Alkitab itu adalah ilham daripada Allah. Saya juga mencari arti di kamus, apa itu ilham? Ilham juga hampir mirip dengan wahyu. Ilham adalah petunjuk-petunjuk Allah yang sudah tertulis, atau firman Allah yang tertulis, yang melekat dan tanpa keliru, mutlak benar. Itulah ciri khas Alkitab. Dia adalah mutlak benar, tanpa keliru, pantas dipercayai dan ditaati. Identitas yang ketiga, Alkitab itu memiliki kuasa. Firman Allah, perkataan-perkataan Allah memiliki kuasa yang hebat.
Begitu dia katakan adalah langit, adalah bumi, terciptalah semuanya itu oleh kuasa firman. Jadi firman Allah, identitas yang kedua, yang ketiga ini. Alkitab itu memiliki kuasa yang maha dahsyat. Yang percaya kepada firman Allah, dia juga akan mengalami kuasa Allah. Kemudian identitas yang berikutnya. Firman Allah itu mutlak benar, mutlak asli. Karena yang berfirman adalah Allah yang tanpa berdusta. Maka firman-Nya, perkataan-perkataannya tanpa dusta, murni, atau asli, tanpa kekeliruan. Kemudian identitas yang terakhir, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu sudah final, sudah selesai. Jadi firman Allah yang kita pegang yaitu Alkitab yang sudah dari PL dan PB. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Sudah final. Kita harus menerimanya sebagai petunjuk Allah bagi kita. Bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya bersaksi atau memberitakan Injil, bagaimana caranya menyembah Allah, ada di dalam Alkitab semua. Kemudian yang terakhir, identitasnya yang terakhir, tanpa salah. Alkitab itu memiliki karakter tanpa salah, tanpa keliru, 100% benar. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Benar semuanya. Pantas diterima dan pantas dipercayai. Kemudian berikutnya, Alkitab itu dapat dipercaya. Identitas yang berikut, Alkitab dapat dipercaya. Sikap orang percaya terhadap firman Tuhan harusnya lah suka membaca, suka meneliti, suka menerapkan, dan suka mengajarkan. Ini yang ditunjukkan oleh Imam Ezra. Dia suka membaca, dia suka meneliti firman Allah, dia suka menerapkan, baru dia mengajarkan kepada orang lain. Dimulai dari diri kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita harus suka membacanya, kita harus suka meneliti, kita harus suka menerapkan, melakukan firman Allah itu. Baru terakhir kita suka mengajarkan dan mendorong orang mentaati. Karena besar sekali keuntungan bagi setiap orang yang membaca, meneliti, menerapkan kebenaran-kebenarannya, dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Berikutnya firman Allah, berkat-berkat firman Allah. Pertama, menurut Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Orang akan beruntung apabila mereka menyukai, meneliti, membacanya, menerapkannya. Orang itu akan dibuat oleh Allah beruntung. Apa saja dilakukannya beruntung karena kuasa firman Tuhan. Berkat yang kedua, setiap orang yang membaca, menerapkan, meneliti, dan mengajarkan, orang itu akan menjadi kuat. Rohaninya kuat, sehat, fisiknya segar, otaknya cerdas. Itu seperti Daniel. Otak Daniel cerdas, hatinya kudus, fisiknya sehat. Kita membutuhkan kehidupan seperti itu. Itu diberikan oleh firman Allah, oleh kitab suci yang penuh dengan kuasa. Tiap orang yang menyukai firman Allah, dia akan beruntung, dia menjadi sehat, dia menjadi kuat, hatinya kudus, hidupnya diberkati berlimpah-limpah oleh Allah. Sebagai penutup, marilah kita bertekun membaca firman Tuhan sampai Tuhan datang.
1 Timotius pasal 14 ayat 13 menekankan, hendaknya kamu jangan lupa membaca kitab suci sampai aku datang. Jadi marilah kita bertekun membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Habiskan paling tidak dalam setahun atau dalam setahun 2 kali. Habiskan membacanya, menyenangi dan menerapkannya. Setiap orang Kristen harus suka membaca kitab suci. Contohnya Esra. Dan yang kedua, orang-orang Kristen yang ada di Beria. Kisah Rasul 17 ayat 11 sampai 12. Orang-orang Kristen di Beria lebih baik hatinya dari orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Karena dia setiap hari, tiap-tiap hari, orang Kristen di Beria membaca kitab suci, menelitinya, dan menerapkan. Kiranya kita akan memiliki tekad seperti tadi. Bertekad membaca firman Tuhan seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Menyukai, menerapkan kebenaran-kebenarannya. Dan mengajarkan kepada orang-orang yang kita layani sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, sebagai tuan rumah atau sebagai kepala rumah tangga. Saya ingin menyampaikan bagian yang terakhir. Ikrar kecintaan membaca Alkitab. Kita harus membuat ikrar atau janji kepada Tuhan. 1, saya akan bangun pagi-pagi benar untuk membaca Alkitab dan berdoa. Mohon pimpinan dan pertolongan. Jadi ikrar pertama harus saya akan bangun pagi-pagi benar untuk membaca kitab suci dan berdoa. Saya menetapkan setiap jam 5 sampai jam 7 pagi. Kami membaca firman Tuhan, kami merenungkannya, dan kami berdoa. Ini ikrar saya setelah saya bertobat. Saya akan membaca kitab suci pagi-pagi benar. Saya akan renungkan, saya akan terapkan, dan saya akan ajarkan. Ikrar yang kedua, saya akan mentaati perintah-perintah firman Tuhan yang saya telah baca. Jadi, ikrar kecintaan saya yang kedua, saya akan menerapkan, mentaati perintah-perintah Tuhan yang saya telah baca. Yang ketiga, saya akan menyatakan ketaatan saya kepada firman Tuhan melalui kelakuan-kelakuan saya yang sesuai dengan perintah. Yang keempat, saya akan membaca firman Tuhan 5 pasal. 10 pasal setiap hari. 5 pasal pagi. 5 pasal pada malam. Selama saya menerapkan ini, tubuh saya sehat. Hati saya penuh sukacita. Pelayanan saya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Taruhlah kebenaran di dalam hati kami, agar kami menyukai Alkitab firman-Mu yang benar, yang memberi kami kekuatan, kekudusan, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore. Selanjutnya kami serahkan kepada yang memimpin doa syafaat terlebih dahulu. Pak Hendra nggak ada ya? Boleh minta Pak Timi untuk pimpin doa syafaat. Maaf Pak, saya sibuk Pak, ada tukang masih kerja nih. Oke. Habis ini juga mau live dulu ya. Iya, terima kasih. Maaf ya, maaf semuanya ya. Saya keluar dulu nih, juga mau lagi banyak tukang juga lagi renovasi. Oke Pak Timi. Mungkin
Pak Hairul Gultom bisa pimpin doa kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama berjauhan, tapi kami boleh bersatu hati memuliakan nama Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan Tuhan ada di antara kami semua, memberi kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami setiap saat. Kami menyadari hidup kami lemah dan tidak kuat, hanya kekuatan datangnya dari Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan, dan segala-galanya kami berharap sepenuhnya ada dari Tuhan sendiri, karena kami ini lemah dan tidak punya kemampuan yang hebat, tapi Tuhan ada yang hebat bagi kami. Boleh kami menerima firman-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada banyak orang di sekeliling dan di mana saja. Semua hamba-hamba-Mu ini boleh melayani, menyampaikan firman kebenaran itu. Biarlah lewat pertemuan kami setiap hari seperti ini, berdampak sukacita dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang firman-Mu. Oleh karena itu, berilah kepada kami kemampuan menyerap segala kebenaran firman-Mu, mengingat segala firman-Mu, untuk boleh kami terapkan dalam hidup kami dan bagi orang lain, karena itulah perintah Tuhan bagi kami untuk kami pergi, boleh di tempat jauh, mungkin dekat di sekitar kami, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua untuk boleh bertahan dan kuat, dan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan, untuk boleh kami pergunakan sehingga kami tidak terkendala dalam mengikuti acara dan memberitakan firman-Mu di mana saja. Tuhan, keluarga, dan anak-anak kami semua boleh terpelihara dengan baik atas pertolongan Tuhan. Firman-Mu yang kami sampaikan hari ini memberi kami tentang pembagian Alkitab, dan juga merupakan motivasi untuk boleh menerapkan di masing-masing satu komitmen untuk menerima firman-Mu dan memberikan waktu dan seperti berjanji untuk setia kepada Tuhan di banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh beroleh kekuatan dari Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami tantangan, rintangan, hambatan dari dalam dan luar. Kiranya Tuhan menolong dan menunjukkan kuasa-Mu, menyadarkan orang yang tidak senang, menyadarkan orang yang tidak suka tentang firman-Mu dan pemberitaan Injil-Mu. Ada banyak kami dengarkan kesaksian-kesaksian dan berita-berita. Untuk itu Tuhan tahu itu semua. Tuhan mengerti semua dan Tuhan tahu bagaimana untuk menyelesaikan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukuri segala berkat-Mu dalam hari ini. Sementara kami bincang-bincang juga, kiranya Tuhan berikan pencerahan lebih jauh pada kami, sehingga kami lebih memahami dan saling memahami, mengerti tentang firman-Mu, tanpa ada sesuatu hal lain yang menyakitkan hati kami. Terima kasih Tuhan, yang Kau mengampuni kami, dan menjadikan kami menjadi alat-Mu, dan menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hairul Gultom. Baik, kita akan segera masuk ke acara bincang-bincang. Di sini Pak Gembala tidak menunjuk siapa ya, tapi mungkin bisa dibantu oleh Ibu Pendeta Mikal untuk bincang-bincang. Silakan. Ya, baik. Baik, kita akan masuk di dalam bincang-bincang kita. Dan nampaknya sore hari ini banyak yang berhalangan hadir karena mungkin bertepatan dengan jadwal pelayanan ya. Sehingga hari ini hampir sepertiganya saja yang hadir. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hambanya telah menyampaikan kepada kita tentang pengajaran tentang Alkitab atau bibliologi.
Dan saya tadi menuliskan beberapa bagian yang menurut saya ini adalah respon dan berkat luar biasa buat saya secara pribadi, bahwa orang yang menyukai firman Allah, dia akan beruntung. Amin. Orang yang menyukai firman Allah, rohnya akan kuat. Jadi kalau diterpa badai apapun, ya dia tetap sigap siap kuat. Ya. Orang yang menyukai firman Allah, sehat secara fisik. Hashtag sehat secara fisik. Nah, beberapa hal yang memang kita jumpai ya di dalam kehidupan yang nyata, ya mungkin saudara juga jumpai. Banyak orang yang berkhotbah berbicara tentang firman Allah, tetapi berbanding balik dengan fakta yang ada. Ya, taunya berkabar ada di rumah sakit dirawat sekian bulan. Taunya kita dengar ternyata menderita A, B, dan C, kita dengar komplikasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita membaca atau merenungkan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ezra atau nabi-nabi lainnya, atau kita yang sekarang ini adalah, saya percaya bahwa bagian-bagian ini menjadi bagian kita. Karena apa? 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah tersalib dan menyediakan untuk kita nikmati. Kesehatan, kekuatan yang prima. Saya melihat dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos, beliau sudah bisa dikatakan sudah masuk di dalam usia yang lanjut, tetapi sampai hari ini saudara, apa yang diperkatakan dan disampaikan sore hari ini itu adalah dia di dalam bagian itu. Ya, matanya saudara masih sehat, bisa membaca, tidak pakai kacamata. Kemudian secara fisik good looking, masih sehat usia segitu saudara. Kemudian tidak terkontaminasi dengan sakit penyakit. Dia terbang kemana-mana meskipun sudah tua, sudah lanjut usia. Ini adalah bukti nyata bahwa setiap orang yang benar melakukan apa yang diperkatakan dan menikmati, dia pasti akan menikmati, dan itu iya dan amin, dan itu terjadi dengan beliau. Dan juga menjadi role model bagi saya. Rohnya begitu semangat dalam memberitakan Injil saudara. Dan saya sampai bilang sama dia, kalau Bapak meninggal, seperti seperti orang yang rebutan dengan milik Elias, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ya, tapi saudara, saya pikir bahwa kita ada di kita semua memiliki hal khusus yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Ada yang diberikan karunia bernyanyi, lewat pujian orang mengalami berkat luar biasa, diubahkan melalui pujian, melalui firman khotbah orang dipakai ya, kemudian orang mengalami berkat luar biasa. Kemudian melalui kehidupan dari setiap para penginjil, setiap kita. Dan yang paling luar biasa adalah di dalam rumah tangga, ya kan? Yang menyaksikan siapa kita, bagaimana kita adalah suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Apakah kita benar-benar orang yang memiliki komitmen besar di hadapan Tuhan sejak mengaku percaya kepada Tuhan, lahir baru, bertobat, benar-benar konsisten membaca firman Tuhan? Maka bagian tadi yang saya sampaikan, 3 hal itu tadi yang disampaikan oleh hambanya juga, yang saya catat, itu menjadi bagian kita. Baik, kita akan masuk di dalam bincang-bincang kita dan apa yang menjadi respon kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh angkat tangan, siapa yang mau didahulukan. Silahkan.